Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Vincentius Walskanisasi Simanjuntak dengan NIM 433221102 dan rekan saya. Alisa Dewi Tansari dengan NIM 43322111014. Dan satu lagi. Raisya Marsandra dengan NIM 43322111017. Oke, jadi hari ini kami akan mempresentasikan source code kami tentang kriptografi transposition zipper. Nah, untuk W-nya sendiri akan dijelaskan oleh Alicia, kemudian untuk proses enkripsi dan dekripsi akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian untuk cara menggunakannya akan didemokan oleh Alicia. Kita mulai saja. Untuk pertama, penjelasan tentang W. Oke guys, masuk yang ke pertama. Di sini kami ada membuat import string. Setelah itu di sini ada from tk inter import. Di bawahnya ada from tk inter import message box. Di bawahnya lagi ada from tk inter file dialog import as open file name. Setelah itu di bawahnya ada import type. Di bawahnya ada fungsi dev main window, dan di sini ada variabel root tk. Ini berfungsi untuk memunculkan GUI-nya. Setelah itu di bawahnya ada root geometry. Ini adalah bentuk GUI-nya. Di sini kami buat 500 x 500. Setelah itu di bawahnya ada root config background-nya kami buat warna putih. Nah, di sini kami buat untuk GUI-nya berwarna putih untuk background-nya. Setelah itu untuk root resizable ini agar tidak bisa diperbesar. Setelah itu di sini kami membuat root title dengan judul encrypt dan decrypt di sini. Masuk ke yang bawah, heading label teksnya kami buat selamat datang dengan warna teksnya berwarna putih, backgroundnya berwarna hitam dengan ukuran 500. Di sini juga ada heading tag, yaitu untuk memunculkan tulisan selamat datang ini di dalam GUI-nya. Setelah itu kami buat di sini tujuan label teks dengan tulisan lengkapi data di bawah ini untuk melanjutkan proses, yaitu yang di sini. Setelah itu di bawahnya kami buat tujuan place dengan ukuran X-nya 15, Y-nya 80. Di bawahnya lagi kami buat file awal dengan label masukkan file. Setelah itu file awal place dengan ukuran X15, Y130, yaitu di sini. Setelah itu kami buat string var agar file yang masuk berbentuk string. Di sini kami juga buat file awal entry text variable, yaitu text variable file awal. Maksudnya di sini adalah kita bisa untuk mengetik sendiri filenya. Dan setelah itu file awal entry place dengan ukuran X15, Y-nya 160. Dan di bawahnya lagi ada key-nya dengan labelnya kami buat masukkan key. Di bawahnya key place dengan ukuran X15, Y-nya 200. Nah, di sini kami juga buat invar, yaitu apa yang dimasukkan ke dalam sini adalah berbentuk integer. Setelah itu di sini kami buat key entry text variable. Nah, di sini tuh agar kita bisa mengetik sendiri. Setelah itu di sini kami buat key entry place dengan ukuran X15, Y230. Di bawahnya lagi kami buat file hasil dengan label teksnya adalah nama hasil proses. Di bawahnya lagi kami untuk memunculkannya dibuat file hasil place dengan ukuran X15, Y270. Di sini kami buat file hasil berbentuk string. Makanya di sini dibuat string var. Di bawahnya lagi file hasil entry sama dengan entry text variable file hasil. Nah, di bawahnya yaitu file hasil entry place dengan X15, Y300 untuk memunculkan filenya. Nah, di sini kami ada juga menambahkan fungsi, yaitu def get file path dengan variabelnya pilih file as open file name dengan title select file tipenya text file. Nah, di sini kami membuat dua
Di sini bisa kita ketikkan sendiri atau kita memilih file di dalam laptop kalian masing-masing. Setelah itu di sini buat file awal set pilih file. Oke, masuk ke button filenya. Button pilih file. Ini kami buat teksnya adalah pilih file. Command lambda get file path. Kami buat di sini button pilih file flashnya X-nya 300, Y-nya 160. Setelah itu di bawahnya button encrypt dengan teksnya encrypt, command-nya input encrypt. Dengan button encrypt flash X-nya 350, Y-nya 340. Setelah itu di bawahnya juga sama, kami buat ada button decrypt, button root, button dalam kurung root, text decrypt, command input decrypt. Button decrypt flashnya kami buat X-nya 190, Y-nya 340. Setelah itu yang terakhir kami ada buat button exit. Di sini dengan text exit dengan command exit. Button exit flash kami buat X30, Y-nya 340. Setelah itu yang terakhir kami buat root main loop yang berfungsi untuk memunculkan semua button ini ke dalam GUI-nya. Oke, untuk penjelasan GUI sekian dari saya. Lanjut ke enkripsi yang akan dijelaskan oleh Vincent. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi. Nah, proses enkripsi sendiri di sini pertama dibuat sebuah fungsi input enkripsi yang dimana berisi variabel data sama dengan file awal titik get, dimana fungsi get bertujuan untuk mengambil isi dari file awal kemudian menjadi milik si data. Nah, setelah itu dengan membuka data dengan mode read atau membaca sebagai RF diberikan variabel read dengan fungsi membaca si RF. Selanjutnya ada key, variabel key sama dengan key underscore one get, sama seperti data, yaitu get ini akan mengambil isi atau nilai dari si key one dan menjadikannya milik si key. Kemudian selanjutnya ada variabel enkripsi yang akan memanggil fungsi dari proses enkripsi dengan parameter read dan key. Nah, fungsi dari proses enkripsi dengan parameter read dan key ini merupakan proses enkripsi itu sendiri yang isinya adalah encrypt, diberikan encrypt sama dengan string kosong yang bertujuan untuk menyimpan file hasil enkripsi nanti. Kemudian diberikan perulangan for y in range panjang dari isi read itu. Kemudian diberikan percabangan apabila isi dari read itu adalah huruf kapital, maka akan menjalankan fungsi yang ini. Nah, di mana enkripsi sama dengan string titik ASCII uppercase untuk huruf kapital, titik index, kemudian akan membuka si read atau si y tadi, kemudian ditambahkan dengan key. Jika ditambahkan dengan key, misalnya isi dari read y ini adalah A, ditambah key maka akan maju 2 langkah menjadi C, jadi A, B, C, jadi maju 2. Kemudian di sini ada enkripsi modulus 26, yaitu mengapa modulus 26? Karena ada 26 huruf abjad. Kemudian setelah itu encrypt yang string kosong tadi ditambahkan sama dengan hasil dari proses enkripsi pada huruf kapital. Nah, kemudian ada lagi if yang lain. Ini prosesnya sama seperti yang di atas, cuman bedanya ini adalah huruf kecil. Bedanya cuman di sini is lower dan ASCII lowercase. Untuk prosesnya semuanya sama dan penjabaran per barisnya juga sama. Kemudian else hanya selain huruf besar dan huruf kecil hanya dibaca dan dimasukkan mentah-mentah seperti itu saja ke dalam encrypt. Nah, di sini kita sudah memiliki hasil dari enkripsi ini sendiri, yaitu hasil dari proses enkripsi dengan parameter read dan key. Setelah itu di sini ada variabel hasil, yaitu file hasil titik get. Sama seperti sebelumnya, get ini mengambil isi apapun dari file hasil kan, dan kemudian menjadikannya sebagai hasil. Kemudian dengan membuka hasil ini dalam mode W atau write atau menulis sebagai WF untuk line di dalam enkripsi ini. Nah,
dituliskan ke dalam si WF ini. Begitu. Setelah dituliskan, kita akan lanjut ke sini. Ini adalah bagian message box. Di sini ada variable screen, top level root untuk memanggil message box-nya. Nah, screen title-nya adalah app atau aplikasi, atau app saja nanti di GUI-nya. Kemudian screen geometry atau ukuran message box-nya adalah 500 kali 100. Kemudian dengan warnanya putih. Terus di dalam message box tersebut ada tulisan berhasil di encrypt. Background follow, background seperti biasa putih, fontnya Times New Roman dengan ukuran 20 dan tulisannya tipe bold. Kemudian pack expand through ini untuk memanggil si message, membuat isi dari si message box tersebut. Kemudian screen main loop akan memanggil si message box tersebut. Kemudian ada definisi input dekripsi, di mana terdapat variabel data juga. Data ini sama seperti tadi ya, file awal titik get, di mana fungsi get mengambil isi apa saja dari file awal dan menjadikannya milik si data. Kemudian dengan membuka data dalam mode read sebagai X file atau XF, kemudian diberikan variabel read sama dengan XF read. Jadi kita read membaca si XF tadi. Nah, kemudian ada key underscore one get, ya sama saja mengambil isi dari si key underscore one ini menjadi milik si key. Kemudian ada proses dekripsi. Kemudian proses dekripsi ini isinya adalah proses dekripsi dengan parameter read dan key juga. Nah, di sini proses dari dekripsi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi kita akan jelaskan saja. Di sini decrypt diberikan string kosong, diberikan perulangan lagi for y in range panjang dari read. Kemudian ada percabangan. Nah, jika huruf besar, dia akan menjalankan proses dec string titik ascii underscore uppercase titik index read y kurang key. Nah, bedanya di sini hanya pada ini saja. Kalau pada enkripsi dia plus key, kalau di dekripsi dia dikurangin key atau min key. Kemudian dekripsi modulus 26 karena abjad ada 26 huruf. Kemudian habis itu nilai decrypt ditambahkan hasil nilai decrypt string kosong ini ditambahkan dengan string ASCII uppercase atau hasil dari proses dekripsi yang di sini. Begitu juga dengan elif read y is lower atau jika pada huruf kecil sama saja prosesnya seperti di atas yang di sini. Cuman bedanya di sini adalah dia menggunakan lowercase, kalau di sini uppercase. Di sini is lower, di sini is upper. Begitu. Kalau else atau selain huruf besar dan huruf kecil hanya dibaca saja dan dikembalikan mentah-mentah seperti itu. Kemudian selanjutnya return decrypt. Artinya nilainya ini dikembalikan ke dalam sini. Nah, kita lanjut. Jadi dekripsinya ini udah punya nilai, yaitu hasil decrypt tadi. Hasil dari sini sudah ada nilainya, sudah ada isinya. Kemudian lanjut ke bawah, ada variabel hasil, yaitu file hasil get ini, yaitu mengambil file hasil kemudian menjadikannya milik si hasil. Kemudian dengan membuka hasil ini dalam mode menulis sebagai ZF. Untuk line di dalam dekripsi, artinya untuk yang di sini itu dituliskan ke dalam si ZF ini atau ke dalam si hasil ini, write line. Kemudian di bawahnya ada seperti tadi message box yang kurang lebih sama, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian terakhir ada definisi exit. Apabila kita menekan tombol exit, nanti akan memberikan perintah root titik quit, artinya selesai. Kemudian ini adalah untuk memanggil fungsi GUI untuk menjalankan semua proses ini. Mungkin itu saja untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sekian, terima kasih.